Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita memulai kisah penuh hikmah ini, marilah bersama-sama kita bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat kita menjadi jalan pembuka rahmat dan keberkahan dalam hidup. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya di channel Elva Story, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif selanjutnya. Hari ini, dengarkanlah kisah nyata yang diangkat menjadi cerita, tentang Aisyah, gadis Indonesia yang bekerja di sebuah toko roti di tanah Arab, dan bagaimana takdir mempertemukannya dengan seorang pria muda pemilik toko, yang akhirnya mengubah seluruh jalan hidupnya. Sore itu, di sebuah sudut kota Riyadh yang padat, Aisyah berdiri di balik etalase kaca toko roti Al-Farouq. Jemarinya cekatan menata kue kurma yang baru keluar dari oven. Hawa panas bercampur aroma tepung dan mentega membuat wajahnya merah, sementara kain jilbab abu-abunya sudah basah oleh keringat. Tapi lebih dari sekadar lelah, hari itu ia merasa ada yang berbeda. Sejak pagi, Khalid, pemilik toko yang masih muda itu, jarang berbicara padanya. Biasanya, ia akan setidaknya menanyakan kabar atau sekadar memberi petunjuk pekerjaan. Namun hari ini, tatapannya terasa lebih berat. Seolah-olah ia ingin mengatakan sesuatu yang tak mampu diucapkan. Aisyah menghela napas panjang. Dalam hatinya, ia hanya ingin bekerja dengan baik. Ia tak pernah berharap diperhatikan lebih dari sekadar seorang karyawan. Sejak pertama kali tiba di Riyadh 3 bulan lalu, hidupnya hanya diisi dengan rutinitas. Memanggang roti, membersihkan lantai, lalu pulang ke kamar sempit di loteng toko. Namun menjelang maghrib, sesuatu terjadi yang membuat jantungnya berpacu lebih kencang daripada biasanya. Saat ia memindahkan baki roti ke rak depan, tiba-tiba pintu kaca toko tertutup sendiri karena angin. Ia hendak membukanya untuk memastikan pengaitnya tidak rusak. Saat itu ia melihat Khalid berdiri di seberang pintu, di luar. Tangannya sudah menggenggam kunci. Mereka saling menatap beberapa detik yang terasa sangat panjang. Aisyah mencoba menarik pintu, tapi terkunci rapat. "Tuan, maaf pintunya terkunci," ucap Aisyah pelan, suaranya nyaris gemetar. Khalid tidak segera menjawab. Mata tajamnya hanya menatap wajah Aisyah, seakan ingin memastikan sesuatu sebelum berbicara. Perlahan, ia menunduk, lalu berkata dalam bahasa Arab yang mulai dipahami Aisyah dari potongan-potongan kalimat. "Maafkan aku, Aisyah, tapi malam ini, aku ingin bicara. Aku ingin kau mendengar sesuatu yang sudah lama ingin kusampaikan." Jantung Aisyah berdetak semakin kencang. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu, tak seorang pun pernah menguncinya di dalam toko seperti ini sebelumnya. Dan di saat senja perlahan turun di balik jendela, Aisyah berdiri di tengah toko roti, tak berani bergerak, sementara Khalid memutar kunci di tangannya, seakan menegaskan bahwa pintu yang terkunci itu adalah tanda dari sebuah pengakuan yang akan segera lahir. Pagi di Riyadh datang dengan cepat. Matahari belum tinggi, namun Aisyah sudah berada di dapur toko, mempersiapkan adonan roti pertama. Ia menuang tepung dengan takaran yang sudah hafal di luar kepala. Tangan yang bekerja cepat tak mampu mengusir pikiran yang terus berputar sejak semalam. Ucapan Khalid sebelum menguncinya di toko masih bergema jelas. "Aku ingin bicara. Ada yang harus kau tahu." Tapi malam itu, setelah pintu dikunci, Khalid hanya menatapnya lama lalu pergi, meninggalkan Aisyah yang kebingungan di dalam toko. Tak ada penjelasan, tak ada kata-kata lain. Seakan semuanya ditahan hingga waktu yang tepat datang. Aisyah menarik napas dalam. Ia mencoba menghapus bayangan semalam dan fokus pada pekerjaannya. Ia tahu, dirinya hanyalah seorang gadis kampung dari Yogyakarta yang datang ke tanah Arab demi menyambung hidup. 3 bulan lalu, ia berangkat lewat jalur resmi sebagai pekerja toko. Tawaran itu datang dari sepupunya yang lebih dulu bekerja di Madinah. Gajinya memang tidak besar, namun cukup untuk membantu ibu dan adiknya di kampung. Saat pertama kali tiba di Riyadh, ia merasa sangat asing. Cuaca panas, bahasa yang tidak ia mengerti, hingga wajah-wajah yang hampir semuanya berbeda warna kulit dan matanya. Namun ia bertahan. Ia belajar cepat. Dan tak butuh waktu lama, ia menjadi pegawai kepercayaan di toko roti milik keluarga Al-Farouq. Toko itu berdiri di sudut jalan utama. Ukurannya tidak besar, namun selalu ramai oleh pelanggan. Khalid, anak kedua dari keluarga itu, adalah orang yang paling sering mengurus toko.
Berusia 27 tahun, cerdas, disiplin, dan, bagi banyak gadis di sekitar, terlalu tampan untuk belum menikah. Namun bagi Aisyah, Khalid hanyalah atasan. Ia menjaga jarak, menjaga sopan santun. Ia sadar posisinya. Hari itu, toko belum buka saat Khalid datang lebih awal. Suaranya terdengar dari pintu belakang. Aisyah, bisa sebentar? Aisyah mengangguk cepat dan menyeka tangannya dari sisa tepung. Ia berjalan ke ruang belakang toko di mana Khalid berdiri dengan pakaian bersih dan aroma parfum khas Arab yang samar. Aku tak bisa tenang kalau belum bicara, ucap Khalid perlahan. Aisyah menunduk. Kalau saya ada salah, saya mohon dimaafkan, Tuan. Khalid menggeleng. Bukan itu. Kau tidak salah apa-apa. Ia menarik kursi kayu dan duduk di hadapan Aisyah. Aku ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Dari mana asalmu? Kenapa kau bisa ada di sini? Aisyah terdiam. Ini pertama kalinya sang majikan menanyakan hal pribadi seperti itu. Nama saya Aisyah. Saya dari Yogyakarta. Ibu saya menjanda sejak saya kecil. Saya punya satu adik perempuan. Kami hidup sederhana. Ketika ditawari kerja di luar negeri, saya ambil. Karena kalau tidak, kami tidak punya cukup uang untuk hidup. Khalid mengangguk pelan. Aku mendengar kamu sering menangis waktu awal-awal kerja. Aku pura-pura tidak tahu. Aisyah menunduk lebih dalam, malu. Kadang saya hanya rindu rumah. Tapi saya kuat, Tuan. Saya tidak akan menyerah. Khalid tersenyum samar, lalu berdiri. Terima kasih, Aisyah, untuk semuanya. Dan, aku mohon, setelah toko tutup nanti malam, jangan langsung pulang. Aku ingin kau mendengar sesuatu. Aisyah tidak menjawab. Hatinya mulai menebak-nebak. Tapi ia tahu satu hal. Apapun yang akan terjadi malam nanti, hidupnya tidak akan sama seperti sebelumnya. Malam pun tiba lebih cepat daripada yang Aisyah bayangkan. Seperti yang diminta Khalid, ia menunggu di dalam toko setelah semua pelanggan pulang dan lampu papan nama dimatikan. Toko roti Al-Farouk yang biasanya riuh kini sunyi. Hanya suara detak jarum jam di dinding dan aroma sisa roti kurma yang memenuhi ruangan. Aisyah berdiri di dekat etalase kaca. Ia meremas ujung jilbabnya, mencoba menenangkan degup jantung yang tak beraturan. Tak lama, langkah kaki Khalid terdengar dari pintu belakang. Lelaki itu datang membawa sesuatu di tangannya. Sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran bunga melati di permukaannya. Aisyah, ucap Khalid dengan nada yang tak biasa. Maaf membuatmu menunggu. Aku tak ingin orang lain mendengar pembicaraan ini. Aisyah menunduk dalam. Tidak apa-apa, Tuan. Khalid menatap matanya. Untuk pertama kalinya, pandangan itu membuat Aisyah ingin lari. Bukan karena takut, tetapi karena ia tidak siap menghadapi apapun yang akan keluar dari mulut lelaki itu. Aku sudah lama ingin mengatakan ini, ucap Khalid pelan. Sejak pertama kau datang, aku memperhatikan caramu bekerja, caramu bersikap. Dan aku tahu, kau bukan perempuan yang mudah menyerah. Kau bukan perempuan yang hanya datang untuk mencari uang, lalu pulang tanpa jejak. Kau datang membawa sesuatu yang berbeda. Kau datang membawa ketulusan. Aisyah merasakan wajahnya memanas. Dadanya sesak oleh rasa yang sulit diberi nama. Tuan, saya hanya seorang karyawan. Tidak lebih, bisiknya. Khalid tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi bagiku, itu lebih dari cukup. Ia membuka kotak kayu itu perlahan. Di dalamnya, tergeletak sebuah cincin emas sederhana. Cincin itu tampak bukan barang mewah. Namun justru kesederhanaannya yang membuat dada Aisyah semakin sesak. Khalid menarik napas panjang. Aku tidak akan memaksamu menerima ini. Aku tahu jarak antara kita terlalu lebar. Budaya kita berbeda. Kehidupan kita berbeda. Tapi, aku ingin kau tahu satu hal. Aisyah menahan napas. Aku ingin menikahimu. Kalimat itu jatuh begitu saja di antara tumpukan loyang dan etalase kaca. Seakan tak ada lagi tembok pemisah antara majikan dan karyawan. Aisyah menutup mulutnya dengan gemetar. Air matanya menetes tanpa bisa ia cegah. Tuan, kenapa saya? Banyak perempuan lain yang lebih pantas. Khalid menggeleng. Tidak ada yang lebih pantas, Aisyah.
Karena hanya kau yang membuatku merasa menjadi manusia seutuhnya. Kau membuatku mengerti arti kerja keras, arti sabar, arti rindu. Suasana hening. Detik demi detik berlalu seperti menunggu keputusan yang terlalu besar. Aisyah menggigit bibirnya. Dalam hati, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia izinkan tumbuh. Harapan. Namun di saat yang sama, ia juga sadar. Menerima lamaran ini berarti mengubah seluruh takdir hidupnya. Menjadi istri seorang pria Arab. Tinggal di negeri yang asing selamanya. Malam itu, di balik etalase kaca yang biasa memajang roti, justru terpajang rahasia besar, sebuah pengakuan cinta yang bisa mengguncang hidup seorang gadis perantau dari Yogyakarta. Seusai malam penuh pengakuan itu, Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri mematung, menangis dalam diam. Khalid pun tidak memaksa. Ia hanya menunduk, lalu meninggalkan cincin itu di atas meja kayu, seakan meletakkan takdir di tangan Aisyah sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Setiap pagi, Aisyah tetap datang lebih awal. Tetap menyiapkan adonan roti, tetap menyapu lantai, tetap menata kue di etalase. Namun segalanya sudah berubah. Setiap kali ia melihat Khalid, dadanya serasa ditimpa beban yang tak kelihatan. Pagi itu, saat toko belum buka, Khalid datang dengan mata lelah. Ia berdiri di samping Aisyah yang tengah memeriksa stok tepung. "Aku tidak tidur semalam," katanya pelan. Aisyah tidak menoleh. "Kenapa, Tuan?" "Karena aku memikirkanmu." Hening beberapa saat. Aisyah meremas ujung bajunya. "Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak pernah bermimpi menjadi istri siapapun di sini. Saya hanya ingin bekerja." Khalid menatapnya dengan sorot yang sulit dibaca. "Aku tahu. Tapi aku juga tidak memilih jatuh cinta padamu. Itu terjadi begitu saja." Untuk pertama kalinya, Aisyah memberanikan diri menatap matanya langsung. Di sana ia melihat kejujuran yang tak bisa ia sangkal. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan juga tumbuh semakin besar. "Tuan, kalau keluarga Anda tahu, mereka akan marah." Khalid menghela napas panjang. "Mereka sudah tahu." Aisyah menatapnya tidak percaya. "Apa?" "Aku sudah bicara pada ibuku, pada ayahku. Mereka terkejut. Tapi setelah aku jelaskan siapa dirimu, mereka tidak menolak. Hanya meminta waktu untuk mengenalmu." Aisyah merasakan lututnya lemas. Ia bersandar di rak tepung, berusaha menelan kenyataan yang terlalu besar untuk hatinya yang kecil. "Tapi bagaimana dengan orang-orang di sini? Apa kata mereka jika kau menikahi perempuan seperti saya?" "Aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada apa yang Allah ridha. Dan aku percaya, Allah tidak akan mengharamkan cinta yang lahir dari ketulusan." Aisyah menunduk. Air matanya jatuh lagi, membasahi jilbab lusuh yang sudah berkali-kali ia cuci sendiri. Saat itu, ia sadar bahwa takdir yang dulu ia sangka hanya cerita dalam novel ternyata nyata, dan kini ada di hadapannya. Namun meski hatinya mulai condong pada lelaki itu, ia tahu, jawaban tak bisa ia beri dengan tergesa. Ada ibu di kampung yang harus ia kabari. Ada doa yang harus ia pinta. Ada keberanian yang harus ia kumpulkan. Maka hari itu, ia hanya berkata pelan, "Tuan, beri saya waktu. Saya ingin memohon petunjuk pada Allah." Khalid mengangguk. "Aku akan menunggu. Berapa lama pun." Dan di dalam toko roti kecil itu, dua hati sama-sama menanti jawaban, antara takdir yang indah dan ketakutan yang besar. Sore itu, setelah toko tutup, Aisyah duduk sendirian di sudut ruang belakang. Tangannya menggenggam ponsel murah yang ia beli dengan gaji pertama. Jemarinya gemetar saat menekan nomor ibu di kampung. Suara derit sambungan telepon terdengar panjang sebelum akhirnya diangkat. "Halo, Ibu," suara Aisyah serak. "Aisyah? Nak, kau sehat? Kenapa suaramu seperti itu?" Suara sang ibu terdengar cemas. Aisyah menahan isak. Ia ingin terdengar kuat. Tapi sore itu, semua keberaniannya seperti runtuh. "Ibu, ada sesuatu yang ingin Aisyah ceritakan." "Ya, Nak, ceritakan saja." Aisyah menutup matanya sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. "Majikan Aisyah dia melamar Aisyah, Bu." Hening di ujung telepon.
Hanya ada suara nafas yang tertahan. Lelaki Arab itu, "Nak?" tanya ibunya pelan. Aisyah mengangguk meski ibunya tak bisa melihat. "Ya, Bu." "Apakah kau mencintainya?" Pertanyaan itu membuat Aisyah membeku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya tahu bahwa setiap kali menatap wajah Khalid, ada sesuatu yang berdenyut dalam dadanya. Sesuatu yang bukan sekadar rasa hormat. Saya belum tahu, Bu. Tapi dia baik. Dia tidak pernah menyakiti Aisyah. Dia bahkan bicara pada keluarganya. Dia sungguh-sungguh." Lama ibunya terdiam. Suaranya baru terdengar setelah beberapa saat. "Kalau dia baik dan kau merasa tenang bersamanya, ibu tidak akan melarang. Tapi ingat, minta petunjuk Allah dulu. Jangan hanya ikut perasaan." Air mata Aisyah mengalir deras. "Terima kasih, Bu." Malam itu, ia menulis sepucuk surat dengan tulisan tangan. Surat itu ia letakkan di samping cincin di kotak kayu pemberian Khalid. Dalam surat itu hanya ada beberapa kalimat sederhana. "Tuan Khalid, saya akan sholat istikharah. Jika Allah memberi petunjuk, saya akan menjawab. Mohon bersabar." Esok paginya, saat Khalid datang, ia menemukan surat itu di atas meja. Jemarinya gemetar saat membuka dan membaca tulisan Aisyah. Ia menatap lama tulisan itu, seakan sedang menimbang beratnya penantian yang akan ia jalani. Namun di matanya, tak ada penyesalan. Sementara itu, di kamar loteng yang sempit, Aisyah menekuk sajadahnya. Malam nanti, ia berniat bangun untuk sholat istikharah, memohon petunjuk apakah benar lelaki itu adalah jodoh yang ditakdirkan untuknya. Dan di antara dinding toko roti sederhana itu, dua hati sama-sama menunduk pada takdir Allah, yang tak pernah bisa ditebak jalannya. Malam itu, Riyadh sunyi lebih dari biasanya. Langit bersih, bulan separuh menggantung di atas atap toko roti Al-Farouk. Aisyah terbangun dengan dada yang berat. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Perlahan ia bangkit, mengambil air wudhu di kamar mandi kecil di ujung lorong. Sajadah yang sudah ia siapkan terbentang di sudut kamar. Di atasnya, ia berdiri lama. Kedua tangannya terangkat, wajahnya menunduk, air mata jatuh tanpa suara. "Ya Allah, hamba hanya seorang perempuan lemah, jauh dari keluarga. Jika lelaki itu adalah takdir terbaikku, maka tetapkanlah hatiku. Tapi jika bukan, maka jauhkanlah dengan cara yang baik." Tangisnya pecah di sepertiga malam yang sunyi. Setelah sholat istikharah, ia duduk lama menatap cincin yang masih ia simpan di dalam kotak kayu. Entah mengapa, malam itu, hatinya terasa lebih ringan. Seakan jawaban sudah mulai terbuka. Esok paginya, ia datang lebih awal ke toko. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Khalid berdiri di dekat pintu. Matanya sembab, seperti seseorang yang juga tidak tidur semalaman. Aisyah menunduk. "Tuan, apakah Anda menunggu saya?" Khalid mengangguk perlahan. "Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi aku hanya ingin kau tahu, aku serius dengan semua yang kukatakan. Dan apapun jawabanmu nanti, aku akan menerimanya." Aisyah menatap wajah itu, dan untuk pertama kalinya, ia tak merasa canggung. Entah mengapa, rasa takut yang dulu begitu besar kini berubah menjadi keikhlasan. Ia menarik napas panjang. "Saya sudah sholat istikharah, Tuan." Khalid menegakkan tubuhnya. Wajahnya menegang, menanti kata-kata selanjutnya. "Dan saya merasa hati saya lebih tenang. Lebih yakin." Khalid menatapnya dengan sorot penuh tanya. "Apa maksudmu?" Aisyah menggigit bibirnya, lalu berkata dengan suara pelan namun mantap. "Jika keluarga Anda merestui, jika Allah mengizinkan, saya bersedia menjadi istri Anda." Detik itu, Khalid memejamkan mata. Tangannya terkepal di dada, seakan menahan luapan emosi yang tak bisa ia bendung. Saat ia membuka mata, pandangannya penuh rasa syukur. "Alhamdulillah," bisiknya. Aisyah merasakan wajahnya panas. Namun di balik rasa malu, ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Malam itu, di antara rak roti dan karung tepung, dua hati yang dulu terpisah jarak dan budaya akhirnya menemukan satu tujuan yang sama. Dan saat adzan subuh berkumandang di kejauhan, Aisyah hanya bisa berbisik dalam hati,
bahwa inilah awal dari sebuah perjalanan yang sama sekali tak pernah ia duga. Beberapa hari setelah Aisyah menyampaikan jawabannya, toko roti Al-Farouk seakan berubah suasana. Tak lagi sekadar tempat bekerja, melainkan tempat di mana harapan tumbuh perlahan. Pagi itu, Khalid datang dengan mobil hitam yang jarang ia bawa. Ia turun dengan langkah mantap, lalu memanggil Aisyah yang sedang menata etalase. "Aisyah, keluargaku ingin bertemu denganmu." Aisyah tertegun. Tangannya berhenti di atas nampan roti. "Mereka ingin bertemu saya?" Khalid mengangguk. "Ya, ibuku ingin mengenalmu lebih dekat. Ayahku juga. Mereka tidak ingin hanya mendengar cerita dariku." Aisyah merasakan kakinya lemas. Sejenak ia menunduk, mengatur napas. "Tuan, saya takut mengecewakan mereka." Khalid tersenyum lembut. "Kau tidak perlu takut. Aku sudah menjelaskan siapa dirimu. Dan percayalah, ibuku bukan perempuan yang menilai seseorang dari kulit atau asalnya." Hari itu, menjelang sore, Aisyah mengenakan gamis sederhana warna krem. Jilbab yang ia setrika sendiri tampak rapi meski tangannya gemetar. Khalid menjemputnya di pintu samping toko. Di dalam mobil, suasana hening. Aisyah menunduk sepanjang jalan. Sesekali Khalid menoleh, memastikan ia baik-baik saja. "Aisyah, kau tidak sendiri. Aku di sini." Ucapan itu bagai penguat yang sederhana, namun membuat Aisyah mampu menatap ke depan. Tak lama, mereka tiba di sebuah rumah besar bercat putih gading. Gerbang besi terbuka perlahan, dan Khalid memandu Aisyah masuk ruang tamu yang luas. Di sana, seorang perempuan setengah baya duduk anggun di sofa. Wajahnya ramah, sorot matanya tenang. Di sampingnya, seorang pria tua bersorban putih menatap Aisyah tanpa marah, tanpa heran, hanya penuh selidik. Khalid menunduk hormat. "Ibu, ayah, ini Aisyah." Aisyah menekuk lutut sedikit, menunduk dalam. "Assalamualaikum." Suaranya nyaris tak terdengar. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab ibunya Khalid lembut. "Aisyah, duduklah. Kau tidak perlu tegang." Dengan langkah pelan, Aisyah duduk di kursi kecil. Matanya tetap menunduk. Ibunya Khalid memandangnya lama, lalu berkata pelan. "Kami sudah banyak mendengar tentangmu dari Khalid. Tentang kerja kerasmu. Tentang keberanianmu datang jauh-jauh ke negeri ini. Dan tentang kesederhanaanmu." Aisyah mencengkeram kain gamisnya. Dalam hati, ia memohon kekuatan. "Aku hanya ingin kau tahu," lanjut ibunya Khalid, "bahwa pernikahan bukan hanya penyatuan dua orang, tapi penyatuan dua keluarga. Kami ingin memastikan, kau benar-benar siap menerima kehidupan kami, budaya kami, tanggung jawab yang besar." Aisyah menegakkan wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Saya tidak punya apa-apa selain niat baik, Ibu. Jika Allah meridhal, saya ingin menjadi istri yang mendampingi dengan ikhlas." Sejenak hening memenuhi ruangan. Lalu ayah Khalid yang sejak tadi diam menatap Aisyah dalam-dalam. Suaranya berat, namun tak terdengar marah. "Kalau itu yang kau yakini, Nak, maka kami tidak akan menghalangi niat baik anak kami." Aisyah menutup mulutnya, air matanya jatuh begitu saja. Ia tak pernah membayangkan, keluarga sebesar ini mau menerimanya tanpa mencaci asal atau pekerjaannya. Khalid menunduk dalam, menahan gejolak syukur yang tak bisa diucapkan. Sore itu, di ruang tamu keluarga Al-Farouk, restu pun diberikan. Dan hati Aisyah yang dulu hanya ingin bekerja, kini perlahan mulai menerima bahwa ia bukan lagi sekadar karyawan. Ia calon pendamping hidup seorang lelaki yang sejak awal sudah ditakdirkan Allah untuk menemuinya. Hari pernikahan itu tiba dengan sederhana, namun penuh hikmat. Di dalam sebuah masjid kecil yang tak jauh dari toko roti Al-Farouk, Khalid berdiri dengan pakaian putih bersih dan wajah yang tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Beberapa keluarga dekat hadir, termasuk orang tua Khalid, saudara-saudaranya, dan dua orang sahabatnya yang menjadi saksi. Tak ada pesta besar. Tak ada sorotan kamera. Yang hadir hanyalah saksi langit dan bumi, serta malaikat yang mencatat setiap janji suci. Aisyah mengenakan gaun gamis warna biru lembut, sederhana namun anggun. Wajahnya tertunduk di balik kerudung, namun air mata kebahagiaan telah membasahi pipi sejak sebelum ia masuk masjid. Ijab kabul berlangsung singkat. Hanya dengan satu tarikan napas,
Khalid mengucap kalimat yang menggetarkan. Aku terima nikahnya Aisyah binti Abdul Karim dengan mahar yang tersebut, tunai karena Allah. Masjid hening. Lalu gema takbir membelah ruangan. Aisyah menutup wajah dengan kedua tangan, menangis pelan. Ia kini bukan lagi karyawan toko roti. Ia adalah istri dari lelaki yang dulu hanya ia panggil Tuan. Lelaki yang kini menjadi suaminya, imamnya, dan pelindungnya di negeri yang dulu terasa asing. Setelah akad, Khalid menghampirinya. Dengan tangan bergetar, ia menyentuh punggung tangan Aisyah dan menciumnya. Mulai hari ini, kita bersama. Tidak lagi ada batas antara kita. Tidak lagi ada dinding yang memisahkan. Aisyah tersenyum di balik kerudungnya. Terima kasih telah memilihku dari jutaan kemungkinan. Aku bukan siapa-siapa. Tapi aku akan berusaha menjadi yang terbaik untukmu. Hari-hari setelah itu mereka jalani dengan kebahagiaan sederhana. Aisyah tetap datang ke toko, namun kini tidak lagi sebagai pekerja. Ia membantu mengelola toko bersama Khalid, memberi ide-ide baru, menciptakan varian kue dengan cita rasa khas Indonesia yang mulai digemari pelanggan Arab. Toko roti Alvaro pun berkembang. Dari satu toko menjadi 2, lalu 3. Dan setiap cabang selalu punya satu sudut kecil yang istimewa. Etalase kaca dengan hiasan bingkai kayu bertuliskan kaligrafi. Rezeki itu datang bersama sabar, dan cinta datang bersama keyakinan. 5 tahun kemudian, Aisyah menulis surat kepada ibunya di Yogyakarta. Di dalamnya ia menyelipkan foto dirinya bersama Khalid dan 2 anak kecil yang berdiri di depan toko roti. Bu, terima kasih sudah meridho jalan Aisyah. Ternyata Allah memang maha menyusun rencana. Dulu Aisyah hanya ingin bekerja, tapi Allah memberiku cinta dan keluarga di tempat yang paling tidak pernah Aisyah duga. Dan begitulah, kisah cinta antara perempuan sederhana dari Indonesia dan lelaki Arab pemilik toko roti menjadi nyata. Bukan karena kebetulan, tetapi karena keikhlasan, kesabaran, dan keberanian untuk mencintai dalam diam, sampai akhirnya Allah mengizinkan mereka bersatu di waktu yang paling indah.